Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita aturkan rasa syukur kita atas kelimpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesabaran serta istiqomah dalam keyakinan kita, dan kita berharap semoga Allah mewafatkan kita dan pada husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap menimpakan pada diri kita dan bersama Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan juga pengikutnya. Mari kita lanjut kembali taklim kita. Setelah kita mendapatkan gambar ilustrasi bahwa ternyata membina keluarga yang diharapkan bisa bersinergi di dalam dakwah ada sebuah perintah dari agama kita. Mari kita kuatkan pemahaman kita. Kita dalami firman yang Allah berikan dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mari kita coba pahami. Yang pertama yang harus kita jaga, yang harus kita rambut adalah bagaimana kita mengkondisikan, mentarbiyah masing-masing dari diri kita untuk bagaimana eksis menjadi pribadi muslim. Ini adalah persoalan yang tidak mudah. Coba kalau kita renungkan betapa ketika Allah melahirkan kita dalam keadaan la ta'lamuna syai', dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan perangkat hidup pada kita yang berupa pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Diharapkan apa? Kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Artinya apa? Kita bisa memfungsikan perangkat hidup itu sesuai dengan arahan Allah yang telah menciptakan instrumen kehidupan tersebut. Karena dalam proses tarbiyah yang perlu kita ingat bersama bahwa ada kewajiban yang melekat pada diri kita. Kita mengoptimalkan perangkat pendengaran kita, perangkat penglihatan kita, dan juga hati nurani dengan model apa? Dengan tarbiyah. Bagaimana kita dididik mulai SD, mulai TK lah, TK, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan kita melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga kita menjadi seorang pendidik. Tetapi yang perlu kita ingat bersama, apakah proses kita untuk menjadikan diri kita orang yang bisa survive, bisa bertahan, bahkan bisa menjadi orang yang memberikan nasihat pada orang lain itu sudah benar adanya ataukah sudah mumpuni? Ya, mari kita coba lihat dan kita cermati. Karena itu masyarakat muslimin Allah, kalau kita coba renungkan kembali betapa kewajiban yang melekat pada diri kita itu adalah bukan perintah yang ada-ada. Jadi perintah yang menjadi perintah wajib bagi kita dengan kalimat talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim. Itu artinya apa? Bukan hanya ilmu yang menyangkut urusan dunia, tetapi ilmu yang menyangkut urusan akhirat pun juga harus kita perhatikan. Coba kita renungkan kembali ya, nasihat Rasulullah SAW ya, di dalam sebuah doa yang selalu saya ulang dan kalimat Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatambi. Ya Allah, baguskanlah urusan agama kami, karena agama itu pokok dari segala urusan. Prioritas hidup itu adalah urusan agama. Wa aslih li dunya allati fiha mazi. Kemudian ya Allah, baguskanlah urusan duniaku, karena di dunia itu mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Kemudian berikutnya waslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, baguskanlah urusan akhiratku, kan di akhirat itu akan menjadi tempat kembaliku. Dan permohonan yang harus coba kita mintakan kepada Allah, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kita juga mohon kepada Allah semoga kehidupan yang kita jalani bisa menambah kebaikan-kebaikan yang bisa kita optimalkan. Dan kita juga berharap andaikan nanti diwafatkan oleh Allah, sudah terhentilah segala macam perilaku yang tidak baik itu monggo ayo kita kuatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah memanage ya bagaimana proses kita memahami urusan agama ini
apakah kita sudah memahami bagaimana Islam, bagaimana iman, ya, bagaimana ihsan, ya, bagaimana kita juga melakukan aktivitas kehidupan itu, apakah itu semua sudah kita optimalkan, kita manage dengan sebaik-baiknya, ataukah masih sebatas sambil lalu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Masyaallah muslimin Allah. Persoalan berikutnya, ketika kita sudah menjadi pribadi-pribadi muslim yang benar-benar muslim, maka fase berikutnya kita mengkondisikan, mentarbiyah keluarga kita, pasangan kita, istri, ya, atau suami kita, ya, apakah mereka sudah agamanya sudah baik, sholatnya sudah benar, aktivitas ibadahnya sudah benar, ataukah masih perlu mendapatkan support, dorongan dari kita sebagai pasangannya. Termasuk juga bagaimana anak-anak kita, apakah mereka sudah kita tarbiyah dengan tarbiyah yang benar, sehingga mereka tanpa disuruh, tanpa diperintah, mereka sudah menjalankan kewajiban yang menjadi agenda rutin kita. Yaitu masyaallah muslimin, kalau dalam kesempatan kali ini mari kita coba kondisikan, kita rawat, ya, keluarga kita menjadi keluarga mawaddah, sakinah, warahmah. Coba ada sebuah ilustrasi yang perlu kita ingat bersama. Di dalam surat At-Tahrim, ya, Allah sudah memberikan sebuah ilustrasi, gambaran. Yang pertama ada gambaran yang menyangkut kisahnya Nabi Nuh, Nabi Lut, di mana Nabi Nuh dan Nabi Lut itu adalah orang-orang spesial, orang-orang yang membawa risalah, mengemban risalah, tetapi pasangannya itu berkhianat dan mereka tidak ikut bersinergi menjadi pasangan yang berkolaborasi untuk menyampaikan dakwah Islam. Sehingga apa? Allah memberikan pernyataan begini. Meskipun mereka, ya, Nabi Nuh, Lut itu adalah orang-orang spesial, orang istimewa, tetapi karena pasangannya mereka itu berkhianat, maka mereka juga akan dihancurkan, ya, bersama orang-orang yang berkhianat, yang dihancurkan oleh Allah, yang diazab oleh Allah. Artinya apa? Jangan pernah kita menepuk dada lantaran pasangan kita sudah baik, pasangan kita seorang ustadz, pasangan kita seorang kiai, tetapi harus kita ingat apakah kita sudah bisa mengikuti, ya, pasangan kita menjadi orang yang lebih baik, ataukah sebaliknya kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang baik. Jadi ini yang perlu kita ingat, bahwa urusan yang menyangkut urusan agama itu urusan pribadi, ya, tidak ada kaitannya dengan pasangan kita. Karena itu yang harus coba kita tekankan di sini adalah mari kita coba kondisikan diri kita, tarbiyah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, dengan apa? Mengesampingkan kalau saja pasangan kita tidak ideal, pasangan kita masih belum baik, seharusnya kita yang berubah, tetap konsisten dalam kebaikan, sehingga nanti pasangan kita berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, semoga ini bisa menjadi renungan kita, ya, karena sekali lagi nanti di kesempatan berikutnya akan kita kaji, kita lihat bagaimana istrinya Fir'aun, ya, yang memiliki pasangan yang brengsek, pasangan yang tidak berkualitas, justru dia tetap konsisten dalam kebaikannya, ya, sehingga dia tidak larut dalam kejelekan, kemaksiatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Semoga ini menjadi renungan kita, dan kita berasa semoga kita semua masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk menata hidup kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Mari kita coba dan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.